Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gita Nur Sulastri. I will explain about logical mathematical intelligence and its characteristic in children. Setiap anak itu unik, masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda, termasuk kelebihan dan ada kekurangannya juga. Setiap anak juga memiliki kecerdasan yang berbeda. Bila orang tua sudah bisa memahami potensi anak sedari dini, maka dengan bekal kecerdasan itu, anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik, serta sukses di kehidupannya kelak. Salah satu jenis kecerdasan yang merupakan potensi luar biasa anak adalah kecerdasan logis matematis. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dari kecerdasan logis matematis ini? Kecerdasan logis matematis ini merupakan salah satu dari 8 teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang diperkenalkan oleh Howard Gardner. Kecerdasan logis matematis atau kecerdasan logis matematikal adalah kemampuan seorang anak melakukan penalaran ilmiah, perhitungan secara sistematis, termasuk kemampuan anak berpikir logis. Selain itu, kecerdasan logis matematis ini juga berhubungan dengan kemampuan seorang anak melakukan penalaran secara induktif dan deduktif, serta ketajaman anak melihat dan menganalisis pola-pola abstrak dan hubungan-hubungannya. Kecerdasan logis matematis ini sangat berkaitan dengan kemampuan matematikal dan kemampuan logikal. Sehingga ketika seorang anak memiliki kecerdasan logis matematis, ia akan mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep berhitung dan bernalar. Karakteristik anak dengan kecerdasan logis matematis untuk mampu mengembangkan dan menggali potensi anak dengan kecerdasan semacam ini. Orang tua harus mencermati berbagai karakteristik yang dimiliki oleh anak dengan kemampuan kecerdasan logis matematis. Berikut saya sebutkan beberapa karakteristik anak dengan kecerdasan logis matematis. Seperti yang pertama, anak mampu merasakan objek yang ada di lingkungan serta fungsi-fungsi objek itu. Yang kedua, anak merasa familiar dengan konsep kuantitas atau nilai waktu, sebab dan akibatnya. Yang ketiga, anak menunjukkan keahlian dengan logika untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, anak mampu mengajukan dan menguji hipotesis. Yang kelima, anak mampu menggunakan bermacam keahlian dalam matematikal. Yang keenam, anak menikmati pengoperasian yang kompleks seperti kalkulus, fisika, program komputer, atau metode penelitian. Yang ketujuh, anak tertarik menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematikal. Yang kedelapan, anak menunjukkan minat dalam berkarir seperti akuntan, teknologi komputer, ahli hukum, insinyur, atau ahli kimia. Yang kesembilan adalah yang terakhir, anak tertarik dan mampu menciptakan model baru dalam ilmu pengetahuan dan matematikal. Berikut adalah macam-macam kecerdasan majemuk. Ada 9 kategori kecerdasan manusia atau kecerdasan anak yang disebut oleh Howard Gardner sebagai kecerdasan majemuk. Berikut adalah macam-macam kecerdasan majemuk seperti kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Kemampuan anak menggunakan kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengekspresikan ide-ide atau berbagai gagasannya. Yang kedua, kecerdasan matematikal atau logical mathematical intelligence. Kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan nalar dan logika secara efektif. Yang ketiga, kecerdasan ruang visual. Kemampuan anak menangkap ruang visual secara tepat. Kecerdasan ini seperti yang dimiliki oleh seorang dekorator atau arsitek. Yang keempat, kecerdasan gerak badani. Kemampuan anak menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya secara aktif untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, kecerdasan musikal atau musical intelligence. Kemampuan anak mengembangkan dan mengekspresikan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Ia juga peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta mampu memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, termasuk menikmati lagu. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Kemampuan anak untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, motivasi, watak, temperamen, ekspresi wajah, suara, dan isyarat orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence.
kemampuan anak mengerti tentang diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Yang kedelapan, kecerdasan lingkungan atau natural intelligence. Kemampuan anak mengerti flora dan fauna dengan baik, termasuk menikmati alam dan menggunakannya secara produktif untuk bertani ataupun membudidayakannya, serta kemampuan anak untuk mengembangkan pengetahuan akan alam. Yang kesembilan, yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Kecerdasan ini menyangkut pada kepekaan dan kemampuan anak dalam menjawab persoalan-persoalan dalam mengenai eksistensi manusia.